Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Bapak harap kalian semuanya sehat. Bersama kembali dengan Pak Edi dalam materi PKN kali ini. Kita lanjutkan materi tentang semangat komitmen kebangsaan. Pertemuan kita yang ketiga, masih bab yang sama ya. Sebelum pembelajaran kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Yang pertama adalah makna, semangat, dan komitmen kebangsaan. Kita di awal sudah membahas mengenai makna bangsa dan kebangsaan. Ya, kita ulas kembali. Bangsa adalah sekelompok orang yang memiliki cita-cita bersama, perasaan senasib, penanggungan, kemudian mereka terikat dalam suatu kesatuan wilayah yang terorganisir. Ya, itu sudah kita bahas mengenai sekelompok orang yang terikat dalam suatu wilayah yang terorganisir. Kemudian kebangsaan adalah kesadaran diri sebagai suatu warga negara dari sebuah negara, ya. Kesadaran diri sebagai warga dari sebuah negara. Sementara itu, semangat kebangsaan adalah semangat atau gairah untuk hidup berbangsa demi kemajuan, kehormatan, dan kejayaan suatu bangsa, ya. Jadi semangat atau gairah kita, bagaimana kita semangat dalam berbangsa sehingga tujuan utama kita adalah kemajuan dari negara ini, kemudian kehormatan dari negara ini dihormati oleh bangsa sendiri maupun oleh bangsa yang lain, kemudian yang tertinggi adalah kejayaan bangsa ini. Dan kejayaan itu bisa diraih apabila semua warga negara memiliki semangat kebangsaan yang tinggi. Baik, semangat kebangsaan merupakan sinergi dari rasa kebangsaan dan paham kebangsaan. Rasa kebangsaan dulu. Rasa kebangsaan itu seperti apa saja? Yaitu keinginan hidup yang aman, damai, tentram, tanpa adanya gangguan. Itu yang pertama. Kemudian apa? Ingin mencapai cita-cita bersama. Cita-cita bersamanya yaitu apa? Yaitu cita-cita menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Bangsa yang diakui oleh negara lain, yang tidak terjajah dan memiliki harga diri. Kemudian apa? Rasa kebangsaan itu bisa muncul, yaitu karena adanya memiliki rasa senasib dan seperjuangan. Rasa senasib kita yang mengalami penjajahan yang cukup lama, kemudian sama-sama berjuang dalam mengusir penjajah, suka dukanya bangsa ini, ya, pengorbanannya yang sama-sama berkorban tanpa adanya pamrih, baik harta maupun jiwa, itu menimbulkan adanya rasa kebangsaan. Kemudian paham kebangsaan. Paham kebangsaan itu ada contohnya apa? Patriotisme. Seperti apa patriotisme? Yaitu rela berkorban. Berkorban apa saja yang tadi Bapak sebutkan? Berkorban baik harta maupun jiwa demi bangsa ini. Ketika bangsa ini membutuhkan, maka kita harus rela berkorban, walaupun harus nyawa yang kita korbankan. Kemudian apalagi? Cinta tanah air. Ya, sebagai seorang yang memiliki rasa patriotisme yang tinggi, kita harus mencintai tanah air ini di atas diri kita pribadi. Kemudian nasionalisme. Nasionalisme ada dua, ya. Waktu kelas 7 udah pernah kita bahas juga tentang nasionalisme, yaitu nasionalisme secara sempit maupun nasionalisme secara luas. Secara sempit masih bersifat kedaerahan dan sebagainya. Kemudian secara luas adalah nasionalisme yang mencakup seluruh bangsa Indonesia dari Aceh maupun sampai ke Papua. Kemudian sikap patriot tidak hanya dalam lingkup bangsa dan negara saja, namun dalam lingkup yang lebih kecil. Seperti apa? Rela berkorban untuk kemajuan diri pribadi. Itu dalam lingkup kecil. Dalam lingkup yang luas sudah jelas, yaitu sikap cinta kita terhadap bangsa dan negara kita. Tetapi secara sempit, kita juga harus rela berkorban untuk diri kita sendiri, untuk kemajuan diri kita sendiri, untuk kepandaian kita. Kalau kita ingin maju, kita ingin cerdas, maka kita harus rela berkorban dengan cara apa? Yaitu belajar dan belajar. Itu adalah pengorbanan. Ya, tanpa belajar tidak mungkin kesuksesan itu dapat diraih. Ya, selanjutnya
Contohnya apa? Rela berkorban untuk kemajuan sekolah kita, ya. Untuk kemajuan sekolah kita rela berkorban. Misalkan contohnya apa? Misalkan dalam hal lomba-lomba antar sekolah, agar nama sekolah kita menjadi harum, ya. Wiyata Mandala menjadi harum. Seperti apa? Kita sebagai siswa itu jangan sampai misalkan terorganisir dengan narkoba dan sebagainya. Ketika ada lomba-lomba kita ikutin, kemudian kita menang dalam lomba-lomba tersebut, maka kita menjadi sekolah kita menjadi harum, Wiyata Mandala menjadi harum namanya. Ya, itu contoh rela berkorban untuk kemajuan sekolah. Kemudian sikap nasionalisme, yaitu selalu menempatkan kesetiaan tertinggi terhadap bangsa dan negara ini. Jelas di situ ya, ada rasanya kesetiaan yang tertinggi. Orang-orang yang memiliki nasionalisme yang luas, maka semakin luas pula pemahamannya tentang wawasan kebangsaan. Demikian sebaliknya, ya, orang yang memiliki nasionalisme sempit, maka semakin sempit pula wawasan kebangsaannya. Baik, materi yang bisa Bapak sampaikan mungkin cuma sampai di situ. Kemudian penugasan, rangkum materi yang sudah Bapak buat, kemudian kalian kerjakan soal berikut di kertas lembar atau kertas folio. Setelah itu kalian foto ke wali kelas kalian. Mungkin itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.